Salam sejahtera, perkenalkan nama saya Jevanya Felicia Saragi dengan NIM 11SO3050. Pada saat ini saya akan memberikan sedikit pemaparan terkait praktikum saya. Nah, jadi untuk praktikum ini saya akan memaparkan terkait yang latihan kedua dan juga untuk tugasnya. Jadi di sini pada tahap awalnya itu lakukan proses import library yang terdiri dari NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Nanti library ini digunakan karena memiliki peran penting dalam analisis data, mulai dari pengolahan data numerik, manipulasi data berbentuk tabel, hingga visualisasi data. Jadi dataset yang digunakan adalah Titanic dataset, eh, di mana itu dimuat menggunakan fungsi read CSV. Dataset ini berisi informasi penumpang kapal Titanic seperti status keselamatan, survive, umur, jenis kelamin, kelas penumpang, dan harga tiket. Setelah datanya dimuat, dilakukan pengecekan dimensi data menggunakan DF-Shape yang menunjukkan bahwa dataset memiliki 891 baris dan 12 kolom. Artinya terdapat 891 data penumpang dengan 12 atribut yang dianalisis. Nah, selanjutnya dilakukan eksplorasi struktur data menggunakan DevInfo. Jadi dari hasil ini dapat diketahui tipe data masing-masing kolom serta jumlah data non-null. Informasi ini sangat penting untuk mengidentifikasi adanya data kosong atau missing values dan memastikan apakah tipe data sudah sesuai untuk hasil analisis lanjutan. Nah, jadi di sini hasil analisisnya menunjukkan bahwa beberapa kolom seperti age, cabin, cabin, dan embark memiliki nilai yang kosong. Setelah itu, fungsi describe digunakan untuk melihat statistik deskriptif pada kolom numerik seperti rata-rata, nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi. Sementara itu, describe input sama dengan objek digunakan untuk melihat ringkasan statistik pada kolom bertipe kategorikal seperti frekuensi dan nilai yang paling sering muncul. Jadi tahapan ini membantu dalam memahami karakteristik umum data sebelum dilakukannya visualisasi. Kemudian dilakukan pengecekan data kosong menggunakan df is null sum. Hasilnya menunjukkan bahwa kolom age dan cabin memiliki jumlah data kosong yang cukup signifikan, sedangkan kolom lainnya relatif lengkap. Selain itu, lakukan pengecekan data duplikat menggunakan df duplicated sum, dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak terdapat data duplikat dalam set. Pada tahap visualisasi, dilakukan analisis terhadap kolom survive menggunakan grafik count plot. Di visualisasi ini menunjukkan perbandingan jumlah penumpang yang selamat dan tidak selamat. Jadi dari grafik tersebut terlihat bahwa jumlah penumpang yang tidak selamat lebih banyak dibandingkan yang selamat. Yang mengindikasikan bahwa tingkat keselamatan pada peristiwa tenggelamnya Titan ini tergolong rendah. Jadi untuk memperjelas interpretasi, kolom survive-nya kemudian dipetakan menjadi label kategorikal yaitu selamat dan tidak selamat sehingga visualisasi menjadi lebih mudah dipahami. Selanjutnya lakukan analisis hubungan antara umur penumpang, age, dan harga tiket atau fare-nya. Menggunakan scatter plot dengan pewarnaan berdasarkan status keselamatan. Jadi visualisasi ini menunjukkan bahwa penumpang dengan harga tiket yang lebih mahal cenderung memiliki peluang keselamatan yang lebih besar. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan tidak langsung antara kelas ekonomi penumpang dan tingkat keselamatannya. Dan analisis yang terakhir lakukan pada proporsi gender menggunakan pie chart. Dari visualisasi ini terlihat bahwa mayoritas penumpangnya adalah laki-laki, sedangkan penumpang perempuannya jumlahnya lebih sedikit. Jadi informasi ini menjadi penting karena dalam konteks tragedi Titanic, kebijakan Women and Children First sangat berpengaruh terhadap tingkat keselamatan. Itu untuk praktikum untuk yang latihan kedua. Kemudian saya akan memaparkan yang bagian tugas. Nah, jadi pada bagian tugas ini lakukan juga proses import library yang sama. Dia juga terdiri atas NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Library NumPy ini digunakan untuk kebutuhan komputasi numerik. Pandas berperan dalam pengolahan dan manipulasi data berbentuk tabel, sedangkan Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk keperluan visualisasi data. Setelah library-nya berhasil diimpor, dataset COVID-19 dimuat menggunakan fungsi read CSV. Dataset ini merupakan kumpulan data global terkait pandemi COVID-19 yang mencakup berbagai informasi seperti jumlah kasus, kematian, vaksinasi, serta indikator kesehatan dan demografi di berbagai negara.
Setelah data yang berhasil dimuat, selangkah selanjutnya adalah melihat keseluruhan isi dataset dan menampilkan variabel DF. Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran awal mengenai struktur data, nama-nama kolom, serta jenis informasi yang tersedia dalam dataset dan melihat datanya secara langsung. Analis dapat memahami konteks data dan menentukan kolom mana yang relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Di dataset OIT ini memiliki cakupan data yang sangat luas, baik dari sisi jumlah negara maupun periode waktu, sehingga tahap awal ini sangat penting untuk memahami kompleksitas data yang akan diolah. Selanjutnya, lakukan pengecekan dimensi data menggunakan fungsi dfshape. Jadi hasil dari fungsi ini menunjukkan jumlah baris dan kolom dalam dataset yang merepresentasikan banyaknya observasi dan variabel yang tersedia. Jumlah baris ini yang sangat besar ini menunjukkan dataset ini mencukup data harian dari banyak negara dalam jangka waktu yang panjang. Sementara itu banyaknya kolom menandakan bahwa dataset memiliki berbagai variabel yang dapat dianalisis mulai dari data epidemiologi hingga data pendukung lainnya. Nah, tahap berikutnya adalah melihat informasi detail dataset menggunakan fungsi devinfo. Fungsi ini memberikan penjelasan lengkap mengenai setiap kolom, termasuk nama kolom, jumlah data non-null, dan tipe data yang digunakan. Dari hasil ini dapat diketahui bahwa tidak semua kolom memiliki data yang lengkap, sehingga terdapat missing values pada beberapa variabel. Hal ini merupakan kondisi yang wajar dalam dataset berskala besar dan bersumber dari berbagai negara karena perbedaan kemampuan pelaporan dan ketersediaan data di setiap wilayahnya. Nah, jadi untuk tahapan awal praktikum ini dia masih eh, berfokus pada eksplorasi dan memahami struktur data sebelum melakukan analisis lebih lanjutnya. Nah, kemudian tahap selanjutnya dalam praktikum ini adalah melakukan analisis menggunakan fungsi def describe. Jadi fungsi ini digunakan untuk menampilkan ringkasan statistik dari kolom-kolom numerik dalam dataset COVID-19 seperti jumlah data count, nilai rata-rata MEAN, standar deviasi STD, nilai minimum min, kuartil 25%, 50%, 75%, serta nilai maksimum atau max. Jadi melalui statistik ini dapat diketahui gambaran umum mengenai sebaran data, tingkat variasi, serta kecenderungan nilai dari masing-masing variabel numerik seperti jumlah kasus COVID-19 dan sebagainya. Nah, selain itu, data statistik deskriptif ini juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya nilai ekstrim atau ketidakwajaran dalam data. Sebagai contoh, nilai maksimum yang mengindikasikan adanya lonjakan kasus yang signifikan di negara tertentu atau pada periode tertentu. Selanjutnya dilakukan analisis statistik deskriptif pada data bertipe kategorikal menggunakan fungsi describe dan curve object. Jadi analisis ini menampilkan informasi seperti jumlah data, nilai yang paling sering muncul, serta frekuensi kemunculannya. Kolom kategorikal dalam dataset ini umumnya berisi informasi seperti nama negara atau wilayah, kode negara, serta kategori lainnya yang bersifat non-numerik. Tahap berikutnya adalah pengecekan data kosong atau missing values menggunakan fungsi def is null sum. Dari hasil pengecekan ini dapat diketahui jumlah nilai kosong pada masing-masing kolom di dataset COVID-19 yang bersifat global dan bersumber dari banyak negara ini memang memiliki cukup banyak data yang belum lengkap, terutama pada variabel tertentu seperti data vaksinasi, tes COVID-19, atau indikator kesehatan lainnya. Identifikasi missing values ini sangat penting karena data kosong dapat mempengaruhi hasil analisis dan visualisasinya nanti. Selain itu, lakukan pengecekan data duplikat menggunakan fungsi def duplicated sum. Kemudian di sini juga ada beberapa eh, melakukan filtering, jadi kita bisa melihat data-data yang berasal misalnya di sini. Ini dia mengambil data dari location, kemudian ini untuk dari kontinen atau benua, kemudian ini untuk melihat di lokasi ini ada berapa kasus dan ada berapa total jumlah kematiannya. Kemudian juga di sini ada filter untuk kita bisa melihat lokasi di Indonesia, kasus-kasusnya apa saja. Di sini juga. Nah, kemudian ini adalah total cases dengan ascendingnya, di mana itu false. Di sini juga ada total deaths untuk di sorting. Kemudian ini ada grouping untuk sesuai lokasi dengan berapa jumlah kasus di lokasi tersebut. Ini untuk yang benua dan berapa jumlah eh, kasus yang ada di benua tersebut. Begini juga untuk grouping kontinen, di mana itu melihat beberapa total kematian yang terjadi di masing-masing benua.
Nah, kemudian di sini ada visualisasinya. Jadi di sini ada visualisasi distribusi data COVID-19 per benua. Di sini kita bisa melihat bahwa Afrika memiliki eh, COVID kasus COVID-19 paling banyak di antara semua benua ini. Kemudian di sini ada perbandingan status kasus hariannya. Jadi kita bisa melihat bahwa pada harian jumlah kasus itu lebih banyak yang melonjak dibanding tidak adanya kasus atau tidak diketahui adanya kasus. Kemudian ada hubungan di sini visualisasi hubungan total kasus dan total kematian COVID-19. Jadi ini menggunakan scatter plot juga kita bisa melihat apa relevansi antara benua dengan total kasus dan total kematian pada COVID-19 ini. Kemudian terakhir di sini ada pie chart untuk proporsi data COVID-19 per benua. Jadi kita bisa mendapati bahwa di sini Afrika lah memiliki proporsi data COVID-19 paling banyak pada benuanya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan. Terima kasih.